Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimahullah. Syukur alhamdulillah di pagi yang berkah ini Allah mudahkan kaki kita melangkah dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita sudah lakukan dan setelah ini kita i'tikaf muzakaratul ilm menjadi bagian dari pemberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalau Allah wafatkan kita sedang beribadah, sedang berbuat baik seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang awal, ya. Kalau dalam film itu ada pembukaannya. Pembukaan dari terjadinya perang Badar. Betul apa yang diusulkan oleh sahabat namanya Hubab ibnu Muntir ketika Rasulullah dan para sahabat berhenti di dekat Badar. Kemudian sahabat Hubab bertanya, Rasulullah, ini wahyu atau pendapatmu? Kalau itu wahyu aku nggak kasih ide, tapi kalau ini pendapatmu aku punya usul. Usulnya apa? Jangan berhenti di sini, kita berhenti di dekat al-haud, sumber air. Karena kalau di padang pasir itu sumber air adalah kebutuhan yang utama. Kemudian Rasulullah ikut. Ini juga mengajarkan kepada kita sebagai seorang pemimpin gak mesti malu untuk menerima pendapat orang lain kalau memang dia ahlinya, kecuali wahyu. Sampai sahabat itu nanya, ini wahyu bukan? Kalau wahyu aku ikut, tapi kalau bukan wahyu aku punya pendapat. Rasulullah menerima. Dan kemudian ternyata betul usulan dari Hubab itu sangat strategis. Maka kemudian ada orang kafir yang sombong. Namanya adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhdumi. Nah, si Aswad itu artinya apa? Hajar Aswad, batu hitam. Jadi aswadnya adalah hitam. Nah, hitam ini nggak tahu kulitnya hitam beneran nggak ya? Aswad bin Abdul Asad, dia sombong. Dia berkoar-koar karena merasa kelompok kaum musyrikin kan 1.000 orang. Kaum muslimin cuma 300. Dia bilang, saya akan mengambil air minum dari telaga yang dikuasai orang beriman. Jadi kira-kira dia pakai gertakan, ya. Saya sendirian, umat Islam 300 orang, saya bisa tuh minum dari telaga yang dikuasai orang beriman. Begitu sombongnya dia, kemudian langsung disambut oleh paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, singa padang pasir gitu ya. Langsung disambut, kemudian
ditebas kakinya. Ya. Masya Allah. Nggak berhenti juga sampai kemudian ditaklukkan sampai meninggal dunia oleh Hamzah, orang kafir Quraisy yang namanya Aswad si hitam. Itu adalah korban pertama pada peristiwa perang Badar. Namanya Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Kemudian berikutnya disambut 3 orang dari mereka maju, satu keluarga itu. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, kemudian ada Walid bin Utbah. Syaibah sama Utbah ini adik kakak. Ini penunggang kuda hebat dari kafir Quraisy. Satu lagi adalah Walid bin Utbah, ini anaknya Utbah, jadi satu keluarga ini. Satu keluarga maju ke depan nantangin. Mana di antara orang-orang kalian yang hebat? Maju. Maju sahabat Ansor 3 orang. Tapi mereka ejek, yang begini ya. Yang lebih hebat dong, yang lebih bagus. Yang sepadan dengan kami. Mana dari orang-orang Mekah dulu. Orang-orang Ansor ini orang baru begitu ya. Hanya mundur yang 3 orang, langsung Nabi memanggil. Siapa yang Nabi panggil? Kum ya Ubaidah bin Haris. Wahai Ubaidah bin Haris, maju. Siapa lagi? Kum ya Hamzah. Hamzah yang baru saja tadi membunuh seorang kafir Quraisy. Maju wahai Hamzah. Satu lagi, kum ya Ali. Maju wahai Ali. Masya Allah. Maju 3 orang. Ini juga ingin menunjukkan betapa taatnya para pemimpin, taatnya para sahabat kepada Nabi SAW. Padahal siapa itu Hamzah? Hamzah itu pamannya Nabi. Kan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bapaknya Nabi siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi bapaknya Hamzah sama bapaknya Nabi adik kakak ya. Iya kan? Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abdullah bin Abdul Muttalib. Kakeknya Nabi berarti kan? Kakeknya Nabi sama dengan bapaknya Hamzah. Jadi ponakan dengan paman. Tapi Hamzah ini walaupun ya seorang yang jauh lebih berani dan lain-lain, tapi di dalam pasukan kaum muslimin beliau adalah anggotanya, kira-kira begitu ya. Kum ya Hamzah, bangun, berdiri wahai Hamzah. Sampai kemudian terjadilah pertarungan. Jadi kalau dalam peperangan dulu biasanya begitu. Berapa dari mereka? Berapa? 3-3, kemudian maju. Apa yang terjadi? Ketiga-tiganya dari orang kafir Quraisy tadi, yang namanya Utbah, yang namanya Syaibah, yang namanya Walid bin Utbah, 3-tiganya meninggal dunia. Di tangan Ubaidah, di tangan Hamzah, dan di tangan Ali bin Abi Thalib. Ini satu optimisme yang luar biasa. Ini perang urat saraf yang luar biasa, menguatkan kepercayaan diri kaum muslimin yang merasa jumlahnya lebih sedikit, di sisi yang lain meruntuhkan mental orang-orang. Nah, dari sini juga yang bisa kita ambil ibrahnya jamaah dirahmati Allah, bahwa musuh-musuh kita sekalipun jelas kufurnya, sesatnya, tapi banyak orang yang berani gitu ya. Mereka nggak kalah beraninya dengan kaum muslimin. Ya mereka kan memperjuangkan apa? Kan nggak jelas dasar. Yang banyak berhala. Tapi kegigihan mereka
untuk mempertahankan keyakinan dan akidah yang mereka jadikan sebagai pegangan gagal. Ini kan luar biasa. Maka menjadi nasihat buat kita ini yang sudah jelas akidahnya. Sumbernya Al-Quran. Teladannya adalah Rasulullah SAW. Seharusnya kita lebih kuat. Lebih kuat dalam keseharian kita. Untuk sholat berjamaah. Untuk bisa berinfak dan bersedekah. Karena kita ketika berbuat baik, jelas ganjarannya itu gak akan pernah Allah lupakan. Kalau mereka jelas, walaupun mati gak dapat apa-apa begitu ya. Bukan mati syahid katanya. Matinya mati sangit gitu. Ya sayang gitu ya. Nah kita ini punya dasar yang kokoh, maka kita bisa lebih kuat untuk komitmen dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan akhirnya tadi mereka meninggal semua kaum kafir. Cuma sahabat Ubaidah bin Haris ketika berperang melawan Walid bin Uqbah kakinya itu putus. Kakinya putus kesakitan. Putus 3-4 hari setelah terjadinya perang Badar, beliau meninggal dunia. Jadi tidak wafat langsung pada saat itu, beliau wafat beberapa hari setelah peristiwa perang Badar selesai. Nah, apa yang dilakukan Nabi? Apa yang menjadi jalan keluar di saat kondisi genting, kritis, luar biasa, menakutkan? Yang dilakukan Nabi adalah ar-rasulu yunashidu rabbah. Rasulullah bermunajat, berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita lihat perjalanan para nabi dalam Al-Quran, itu selalu pada kondisi yang sangat kritis dan genting, di sana ada doa yang mereka panjatkan. Selalu di sana ada doa. Nabi Yunus dimakan perut ikan, berzikir kepada Allah. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Musa ketika Allah perintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Nabi Musa, berangkat menghadap kepada Fir'aun, dia sesat. Apa doanya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, lapangkan dadaku. Tugas ini berat. Nabi Musa enggak bilang, ya Allah, jangan Fir'aun dong yang aku dakwahi gitu ya. Orang-orang kampung aja lah gitu ya. Ini Fir'aun orang nomor 1 yang sangat kejam. Bahkan dulu Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun. Sampai Fir'aun pun nyindir kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, dulu kan kau besar bersama kami, kok sekarang kau yang akan melawan kami, kira-kira begitu. Tapi ini tugas dari Allah. Nabi Musa mengiringi dengan doa, Rabbi syrah li. Makanya kita begitu. Kondisi sulit, mendekat kepada Allah. Tiru saja itu doa-doa para nabi. Contoh itu, doa-doa itu diabadikan dalam Al-Quran sekaligus sebagai bekal buat kita. Doa Nabi Yakub ketika anaknya Nabi Yusuf hilang. Innama ashku basti wa husni ilallah. Ya Allah, aku mengadukan seluruh kesedihan dan kegalauanku kepada Engkau, ya Allah. Nah, semuanya begitu, termasuk Rasulullah SAW ketika terjadi peperangan, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, intahlik hadhil isaba al-yawm la tu'bad. Kalau pasukan kaum muslimin kalah,
Mungkin setelah ini tidak ada manusia yang menyembah beribadah kepada Engkau ya Allah. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaumi abadan. Mungkin kalau pasukan kaum muslimin ini kalah ya Allah, kau tidak akan pernah disembah oleh manusia selamanya. Itu untuk menunjukkan keinginan Rasulullah agar Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Saking Rasulullah begitu sungguh-sungguhnya berdoa. Saking ya kita gimana coba? Dalam kondisi yang sangat genting, doa gitu pasti udah bukan hanya lisan yang bergerak, mungkin badan itu udah gitu ya. Masya Allah. Mungkin kalau dulu bapak-bapak pertama kali istri melahirkan gimana coba? Ya? Waduh udah daripada duduk keliling-keliling gitu ya sambil berdoa bergerak-gerak mungkin muter-muter gitu di rumah sakit itu. Mungkin sambil menyiapkan sedekah. Kalau ada orang baik, sedekahkan, kemudian kita minta doanya. Pokoknya apa saja kita lakukan. Padahal itu untuk kejadian satu orang. Bagaimana seorang nabi memimpin pasukan kaum muslimin, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran sangat tinggi. Apa jadinya nih kalau kalah di perang Badar? Apa yang akan terjadi kalau memang kaum muslimin kalah ketika itu? Kita tanya kepada Allah saking semangatnya, bukan hanya lisan yang bergerak, badannya bergerak, kemudian sorbannya jatuh. Sorbannya jatuh. Kata Abu Bakar As-Siddiq, hasbuka ya Rasulullah. Sudah cukup doa dan munajatmu wahai Rasulullah. Cukup sudah. Jadi Abu Bakar nyaksikan Nabi ini kayaknya nggak pernah berdoa seperti ini gitu ya. Ya kayak kita mungkin berdoa kan biasa aja itu. Doa. Kedengaran, tidak kedengaran, nggak ada sambil. Ini doanya Nabi ini berbeda ketika terjadi perang. Pada sampai Abu Bakar bilang, hasbuka ya Rasulullah. Cukup. Cukup wahai Rasulullah. Cukup. Nah kemudian pada saat itu turunlah. Nah ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan jawaban langsung atas doa itu. Allah menurunkan ayat yang berbunyi Anni ma'akum. Sesungguhnya saya kata Allah SWT bersama dengan kalian. Kami selalu bersama kalian. Fasabbitul ladzina amanu. Silahkan kokohkan, yakinkan, berikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Jangan mereka gentar, jangan mereka takut, jangan mereka lemah meskipun jumlahnya lebih sedikit. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Aku akan berikan rasa takut, rasa khawatir di dalam hati orang-orang kafir. Pertolongan Allah akan selalu bersama orang-orang yang baik. Banyak sekali ayat Al-Qur'an. Kadang-kadang nih kita berada di jalan yang baik masih ragu, masih ngelirik jalan yang tidak baik kan gitu. Dalam kehidupan kita ini bukan dalam situasi perang yang taruhannya nyawa. Ini kan perang taruhannya nyawa. Kalau kita kalah mati. Ini kita dalam urusan dunia yang tidak berurusan dengan hidup dan mati. Kadang-kadang tidak yakin tuh dengan jalan yang Allah tunjukkan. Sehingga goyang kita. Kayaknya rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Maksudnya jalan orang yang kafir itu kayaknya kok lebih enak. Apalagi generasi setelah kita. Bisa jadi dia bingung tuh. Kok yang enak-enak, yang mudah-mudah kayaknya nggak sesuai dengan jalan Islam. Bisa jadi begitu. Bisa jadi kelihatannya mereka lebih gampang. Nggak ada kewajiban, hidupnya senang-senang, poya-poya. Dan rizkinya lebih banyak. Kan bisa meragukan. Nah ini perlu kita kokohkan. Fasabbitul ladzina amanu. Pastikan, yakinkan, kokohkan, tenangkan hati orang-orang yang beriman. Aku akan berikan rasa takut kepada orang-orang kafir.
Kemudian ayat berikutnya, bukan hanya itu, Allah buktikan pertolongannya. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Langsung. Bukan lagi brimob, bukan lagi apa namanya ya, marinir yang turun. Apa? Siapa yang Allah turunkan? Anni mumiddukum. Aku bentangkan, aku berikan kepada kalian pertolongan bi alfin minal malaik. 1000 malaikat turun. Jumlah orang kafir 1000, Allah turunkan malaikat jumlahnya 1000. Murdifin, datangnya itu bergelombang. Ya kayak datangnya pasukan ya, 100 orang, 200, terus sampai 1000. La ya'tuna duf'atan wahidah, mereka tidak datang sekaligus. Ini juga menjadi jaminan buat kita. Kita harus yakin jalan yang diridhoi Allah endingnya pasti kebahagiaan. Memang kelihatannya awalnya wah ini, tapi endingnya itu kebahagiaan. Endingnya pasti kemenangan. Sementara jalan orang-orang yang kufur, membangkang, maksiat kepada Allah, endingnya kesedihan. Kan kita yang paling penting endingnya ya. Kita yang paling penting akhirnya itu. Ya kayak kita lah. Dulu sekolah. Ada teman kita yang bersenang-senang. Tapi kemudian sekolahnya putus di tengah jalan. Ada yang sungguh-sungguh memang pahit, berjuang. Tapi setelah itu endingnya dia merasakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada kesuksesan yang gratis. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Semuanya ada ongkosnya. There is no free lunch. Nggak ada makan siang gratis. Makan siang aja nggak ada yang gratis, apalagi sukses kan begitu. Semuanya butuh perjuangan. Nah kita harus bisa. Ketika kita berada di jalan Allah, yakin bahwa jalan ini berakhir dengan kebaikan dan kemenangan. Sementara jalan yang Allah tidak ridhoi pasti akhirnya adalah kesedihan. Kesedihan. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran menjamin itu. Kalau di dalam surat Al-Insyirah, di dalam surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma wadda'aka. Allah tidak akan meninggalkanmu wahai Nabi. Kan Nabi diejek tuh. Tuh kan, wahyu nggak turun-turun. Wahyu lama nggak turun tuh, sampai berbulan-bulan. Biasanya kan wahyu terus datang. Nggak turun-turun itu. Nggak turun-turun wahyu itu. Diejeklah oleh orang kafir. Mana? Allah udah nggak seneng sama kamu. Begitu ya. Kayak kita tadinya dekat banget sama Ustaz Abdul Somad misalnya ya. Dikit-dikit komunikasi, ngobrol, sampai mampir ke sini. Tiba-tiba setahun ya nggak datang. 2 tahun nggak datang. Orang akan komentar, dia udah nggak suka ya sama kamu ya. Nah, gitu. Nabi galau. Apa benar ya? Nah, turunlah surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan membiarkanmu wa ma qala. Allah tidak benci dengan. Allah tidak benci dengan. Kesulitan bukan berarti tanda Allah benci. Kesulitan bukan berarti tanda Allah benci. Kesenangan bukan berarti tanda Allah cinta sama seseorang. Belum. Kadang-kadang kita merasa begitu. Kita lagi sulit, wah Allah lagi nggak sayang nih sama saya. Kita lagi banyak, melimpah, mudah semuanya. Oh Allah lagi sayang sama kita. Belum tentu. Bisa jadi cara Allah menyayangi seseorang dengan memberikan kesulitan. Dengan itu dia jadi dekat sama Allah. Bisa jadi Allah benci sama seseorang, dikasih aja tuh duit yang banyak. Dengan duit yang banyak, maksiatnya juga makin
banyak. Jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertolongan Allah ketika perang Badar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, "Anni ma'akum." Saya bersama kalian. Kemudian Allah menurunkan tentara dari para malaikat. Nuzulul malaikah. Ketika turun nih para malaikat yang Allah janjikan, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Nah, Rasulullah setelah itu agak ngantuk-ngantuk dikit. Wa akfa Rasulullah, mungkin habis berdoa panjang, sungguh-sungguh agak ngantuk sedikit, kemudian beliau terbangun. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian dia angkat kepalanya setelah turun ayat tadi, dia bilang kepada Abu Bakar, sahabat yang paling dekat kan Abu Bakar. Jadi beliau kan ketika perang Badar itu di tempat khusus bersama dengan Abu Bakar. Absyir ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar, berikan kabar gembira kepada pasukan. Apa kabar gembiranya? Hadza Jibril ala sanayahu an-naqu. Itu ada malaikat Jibril sudah turun ikut berperang. Terlihat dari gigi depannya, dari mukanya, itu banyak debu-debu yang berterbangan. Ada malaikat Jibril di sana. Di dalam riwayat yang lain, Absyir ya Abu Bakrin. Berikan kabar gembira wahai Abu Bakar. Ataka nasrullah. Pertolongan Allah sudah datang. Pertolongan yang Allah janjikan sudah. Kita sebenarnya dalam hidup kita banyak begitu tuh. Cuma kita nggak ngeh. Sudah datang pertolongan Allah. Cuma kita itu ada pertolongan dari teman gitu ya. Lagi susah gini-gini, itu ada pertolongan dari tetangga. Hakikatnya yang harus ada dalam diri kita adalah sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang begitu. Hadza Jibril akhidun bi'inani farasihi yaqudu. Itu ada malaikat Jibril. Beliau mengendarai kudanya. Ala sanayahu an-naqu. Ada butiran-butiran debu di giginya. Itu kabar gembira yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan kepada Abu Bakar. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ketika sudah datang pertolongan Allah, Nabi sudah berdoa maksimal dengan sungguh-sungguh. Rasul keluar dari tempat tendanya, tempat tandunya. Wa huwa yasibu fid dar'i. Langsung beliau pakai baju perang, kemudian melompat. Sampai beliau mengatakan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Mereka pasti akan kalah dan mereka akan mundur dari medan perang di peristiwa Badar. Kemudian Rasulullah mengambil kerikil-kerikil debu-debu, fastaqbala biha Quraisyan. Kemudian Rasulullah menghadap kepada kafir Quraisy, syahatil wujuh, dilemparkan debu itu. Debu itu pun Allah takdirkan bisa menghambat pandangan orang-orang yang kafir kepada Allah dan akhirnya menyulitkan mereka dalam berperang. Rasulullah kemudian diingatkan, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha. Ketika kau lemparkan debu itu kepada kaum kafir Quraisy, sesungguhnya bukan engkau yang melemparkan, tapi walakinnallaha rama. Allah Subhanahu wa taala yang melemparkan debu kerikil ke hadapan muka-muka kafir Quraisy. Sehingga sulit mereka bergerak, pandangan mereka kabur. Pandangan mereka agak gelap, sulit. Ya mungkin kalau dalam peperangan yang modern ini, ya salah tembak gitu ya. Sudah diarahkan gini ternyata meleset, tidak kelihatan, tidak kena sasaran. Kira-kira seperti itu. Itu diantara bagian pertolongan yang Allah berikan kepada kafir. Kemudian setelah itu makin meningkat kejadiannya, suasana makin panas, makin
luar biasa. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada pasukannya, wahina idzin asdara ila jaishihi awamira. Mulai datang perintah ke komando terus. Ya dulu kan nggak ada ini ya, alat komunikasi ya, nggak ada alat-alat yang canggih. Rasul berteriak terus. Rasulullah mengeluarkan perintah-perintahnya. Syuddu, rapatkan barisan. Jaga kekompakan, tetap ada di tempat itu. Wa harridhum 'alal qital. Kemudian Rasulullah terus memotivasi, menggerakkan. Apa di antara kalimat yang beliau sampaikan? Ya dulu pakai orasi begitu ya. Disemangati. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada dalam genggamannya. La yuqatiluhumul yaum, tidak ada orang yang berperang hari ini. Fayuqtal, kemudian dia terbunuh. Terbunuhnya itu sabiran, dalam keadaan sabar. Muhtasiban, dia ikhlas kepada Allah. Muqbilan ghairu mudabbir, dia maju terus, enggak lari dari medan perang. Kata Nabi, kalau dia meninggal pada saat ini, illa adkhalahu Allahul jannah, Allah pasti akan masukkan ke dalam. Begitu yang Nabi sampaikan. Jika ada di antara kalian maju, sabar, ikhlas karena Allah, ikut berjuang, kemudian meninggal dunia hari ini juga, tidak ada yang lain kecuali Allah masukkan ke dalam itu. Ini kalimat keluar dari Nabi. Rasulullah manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak semangat para sahabat? Sebelumnya kan udah begitu juga kan? Ketika mereka ragu, ini gimana nih? Nabi nanya kepada ya orang-orang elit di antara kaum, gimana nih? Musuh ada di depan, jumlahnya sekian, kita sekian. Wow, mereka saling ini. Ya Rasulullah, jangankan untuk menghadap kepada kafir. Kalau kau suruh kami masuk ke dalam laut bersama, kami masuk. Kami tidak akan mengatakan seperti kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa kan begitu. Mereka bilang, idhab. Saya lupa ini ayat. Pergilah engkau wahai Nabi Musa bersama Tuhanmu. Kemudian inna hahuna qa'idun. Kami, ini kata kaumnya Nabi Musa. Kamu pergi bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini. Orang-orang beriman bilang, kami enggak seperti yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa. Kami akan mengatakan, pergilah engkau hai Rasulullah bersama Tuhanmu dan kami ikut bersama. Nah ini juga keluar. Ketika Nabi mengatakan begitu, kemudian ada seorang sahabat. Seorang sahabat namanya Al-Umair bin Al-Hammam. Beliau bilang, bakhin. Untung nih, untung. Kemudian Nabi tanya, kenapa kau bilang kalimat seperti itu? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Nabi, demi Allah wahai Rasulullah, illa raja'an an akuna min ahli. Aku pengen tuh menjadi orang yang seperti kamu sebutkan tadi, orang yang meninggal dunia, sabar, ikhlas, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Aku ingin seperti itu wahai Rasul. Akhirnya dia berangkat itu. Sampai Nabi katakan sebelum dia berangkat, fa innaka min ahliha. Kamu insya Allah termasuk orang-orang yang seperti itu. Yang tadinya dia itu lagi makan korma. Dia lagi makan korma. Emang ya apa namanya, kelebihan korma itu dia kan manis ya. Jadi walaupun sedikit bisa menguatkan energi kekuatan. Dia yang tadinya lagi makan korma, dibuang itu kormanya. Fa akhraja tamaratin min qarnihi. Dikeluarin yang tadi dia makan, ya kulu minhuan, kemudian dikeluarin. Apa yang beliau sampaikan? Kalau aku habiskan, aku kunyah dulu, habis sampai aku telan, kayaknya terlalu lama. Terlalu lama.
Aku ingin menyambut apa yang disampaikan Rasul. Dikeluarin tuh yang tadi dia makan. Sebagai bekal dia makan. Karena ada perintah begitu dia keluarin langsung dia berangkat. Dia maju ke depan. Kemudian summa qatalahum. Dia ikut berperang hatta qutila. Sahabat ini pun meninggal dunia ketika perang Badar. Masya Allah. Sahabat itu Allah penuhi seperti harapan dia. Karena ketika Nabi mengatakan begitu langsung dia sambut, wahai Rasulullah, aku ingin menjadi seperti orang yang kau sebutkan tadi. Kormanya dia buang, kemudian dia maju ke depan, dia serang pasukan musuh, sampai kemudian beliau meninggal dunia pada peristiwa tersebut. Itu namanya sahabat Umair bin Al-Hammam. Masya Allah. Ini korban yang kedua. Kalau tadi ada Ubaidah bin Haris, tapi beliau meninggalnya setelah perang Badar terjadi. Ini ada sahabat yang menyambut panggilan Rasulullah, kemudian dia langsung meninggal pada peristiwa perang Badar. Kemudian ada lagi sahabat Auf bin Al-Haris. Sahabat Auf ini nanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa sih caranya, bagaimana caranya supaya Allah tersenyum sama kita? Ya Rasulullah, ma yudhiku rabba min abdi. Dia nanya gitu. Wahai Nabi, apa sih atau bagaimana caranya supaya Allah tersenyum sama kita? Allah ridho dan senang sama kita. Kita kan begitu ya. Mau pulang kampung nih. Apa sih yang paling disenengin orang tua kita? Kalau belum bawa itu kayaknya belum afdol pulang kampung kan gitu. Sampai kita tanya, Bu, Bapak mau apa? Gitu kan. Supaya nanti kalau kita datang dia tersenyum. Bayangkan. Orang tua tersenyum itu membuat kita bahagia. Nah, sahabat Auf bin Haris ini nanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana sih caranya supaya Allah tersenyum sama kita, sama hambanya? Kemudian apa jawaban Nabi? Qala ghamsuhu yadahu fil aduwi hasiran. Nabi katakan, ketika dia menyelupkan tangannya, kemudian dia masuk dan maju melawan kepada musuh. Dia mau menyelupkan dirinya, dia mau melibatkan dirinya untuk melawan musuh. Dia mau ikut terlibat. Kan biasanya orang kan pengennya yang ini ya. Yang aman-aman gitu ya. Jangan saya lah gitu ya. Ntar saya belakangan. Saya yang ini aja zona nyaman begitu ya, yang nggak ada resikonya. Nah, sahabat ini nanya, siapa? Apa yang bisa membuat Allah SWT tersenyum kepada kita? Ghamsuhu yadahu fil adubi. Ketika dia menyelupkan tangannya ke dalam musuh, maksudnya dia langsung tuh terlibat dalam peperangan menghadap kepada musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sahabat ini luar biasa, yang tadinya pakai pakaian perang baju besi. Itu kan baju besi bisa melindungi dia, cuman berat. Jadi pergerakannya agak kurang. Hanya dilepaskan itu, dilepaskan baju besinya, faqadhafa dia buang, summa akhadha sayfahu faqatala al-qauma hatta qutil. Dia ambil pedangnya, dia bergerak, dia maju ke depan sampai kemudian dia terbunuh, mati syahid pada peristiwa Badar, perang Badar. Tadi dia bertanya, apa yang membuat Allah tersenyum sama kita? Ya kalau kita sekarang nggak mesti perang begitu, apa yang bisa membuat Allah tersenyum sama kita? Kita bangun di tengah malam, kita bermunajat, kita sambut panggilan Allah ketika sholat 5 waktu. Kalau kita ingat perjuangan para sahabat untuk mendapatkan surga, maka perjuangan kita jauh lebih ringan. Karena fasilitas sudah ada.
Kita saat berbicara tentang kematian di medan perang, ternyata di sekitar kita pun Allah wafatkan. Artinya meninggal dunia itu adalah satu keniscayaan. Cuma yang perlu kita perhatikan, kita meninggal dunia dalam keadaan seperti apa, begitu ya. Kalau ini meninggal di medan perang, kemudian kemarin hari Kamis viral di media sosial, seorang ibu ustazah meninggal dunia saat membaca Al-Quran ya, di masjid di Asy-Syafi'iyah di Jakarta, Masya Allah. Mudah-mudahan almarhumah ya, yang baru saja diwafatkan, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Baik jamaah dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit lagi. Itu sahabat yang kedua. Yang pertama tadi namanya Umair bin Al-Hammam. Yang kedua adalah Auf bin Al-Haris. Beliau maju sampai kemudian meninggal dunia. Kemudian ketika Rasul terus memberikan komando, wahina asdara Rasulullah al-amra bil hujum. Rasul minta serang, maju kepada musuh. Kanat hiddata hajamatil aduwi qad dhahabat. Beliau menyampaikan puncak perlawanan musuh itu udah lewat dengan kejadian-kejadian awal ketika menjelang perang Badar. Pertama, orang kafir yang maju duluan tadi mau ngambil air, kemudian terbunuh. Kemudian 3 orang pertama pun terbunuh. Jadi di sini Rasulullah sudah menebak kita ini udah di atas gitu ya. Ini lagi bagus-bagusnya. Kalau olahraga itu musuh lagi sempoyongan ya, itu jangan ditunda lagi kira-kira gitu ya. Pertahanan mereka kocar-kacir, kepercayaan dirinya lagi menurun, itu serangan jangan ditahan. Harus terus dibombardir gitu ya. Terus maju. Rasulullah memerintahkan begitu. Karena musuh ini lagi turun. Fakana li hadhihi al-khuttatil hakimah atharun kabir. Dari komando Nabi, gerakan yang dilakukan oleh kaum muslimin, ada atharun kabir fi ta'zizi mauqifil muslimin. Ini semakin menguatkan, semakin meningkatkan rasa percaya diri, optimisme pasukan kaum muslim. Pergerakan itu terus. Fa innahum hinama talaqqaw amra syaddi wal hujum. Para sahabat ketika menerima perintah dari Nabi untuk rapatkan barisan serang, rapatkan barisan serang. Wa qad kana nasyatuhum al-harbi ala syiyabihi qamu bihujumi kasihin marir. Mereka ini semangatnya itu lagi tinggi-tingginya. Semangatnya itu kekuatannya lagi puncak-puncaknya. Ya begitu. Kalau udah ngelihat musuh, biasanya lawan semakin makin berani, udah keluar itu. Potensi yang tadinya terpendam keluar semua. Ini bukan hanya dalam peperangan, dalam semua hal. Anak-anak kita, bagaimana sampai mereka keluar potensi semuanya kapan? Ketika mereka percaya diri. Ketika mereka sudah yakin ketemu, inilah kelebihan saya. Ini bakat saya. Makanya menjaga rasa percaya diri itu sangat penting. Dan kemampuan anak-anak kita itu beragam. Nggak bisa disetel dengan keinginan kita kan. Kita pengennya anak kita A, B, C, D begitu ya. Ikutilah seperti bapak, gini. Oh ternyata anak kita berbeda. Tapi ketika sudah ada kepercayaan diri, maka seluruh potensi keluar. Maka perlu dijaga. Nah ini kaum muslimin begitu.
Ketika sudah di atas angin, Rasul kasih komando terus. Sampai kemudian mereka makin percaya diri dengan kekuatannya. Yang awalnya 300 orang itu merasa lemas. Yang awalnya 300 orang itu merasa pesimis. Waduh, kita bakalan mati dah. Kita bakalan kalah dah. Pulang tinggal nama, kira-kira gitu. Tapi dengan kesempatan yang ada di awal sudah bagus. Kemudian Rasul memberikan semangat. Akhirnya di sini dikatakan semangat, motivasi yang dikeluarkan oleh para sahabat waktu itu adalah semangat pada puncaknya. Keluar itu seluruh potensi. Yang tadinya mungkin setengah-setengah takut jadi berani sudah. Berani, yang tadinya lemes-lemes di belakang melihat yang depan, oh kalah, kocar-kacir musuh. Mereka yang tadinya setengah-setengah berani jadi berani. Nah ini penting untuk membangkitkan kepercayaan diri. Jangan sampai ada merasa lemah. Kalau merasa lemah, potensi yang sumber itu banyak yang akhirnya tidak terpakai. Itu yang berhasil dilakukan oleh Rasulullah SAW, membangkitkan keyakinan ketika orang-orang yang beriman menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, 3 kali lipat. Kemudian mereka wayaqta'un al-a'naq, mereka berhasil untuk menyerang, ya, memutus leher-leher pasukan musuh. Wazadahum nasyatan wa hiddatan, tambah semangat lagi. Mereka tambah tajam lagi, tambah berani. Apalagi ketika mereka melihat ra'au Rasulullah yasibu fiddar. Tiba-tiba Rasulullah menggunakan baju perangnya. Waduh. Ngelihat seorang pimpinan yang tadinya berdoa, turun juga Rasulullah SAW. Tambah luar biasa. Tambah luar biasa. Wa yakulu sarahatan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Musuh akan kalah. Musuh akan takluk, musuh akan kocar-kacir. Wa yuwalluna dubur, mereka akan mundur ke belakang dan lari. Faqatalal muslimuna asyaddal qital. Kaum muslimin melakukan penyerangan yang besar. Wa nasarathum al malaikah, para malaikat menolong, memberikan pertolongan. Sampai ada kejadian-kejadian yang mereka nggak ngerasa itu. Jadi ada sahabat yang bilang, namanya Ibnu Sa'ad an Ikrimah. Dia bilang, waktu itu saya mau motong kepala musuh, mau ditebas. Tapi kok udah jatuh duluan. Gitu. Artinya apa? Mereka menyaksikan bahwa pertolongan malaikat itu benar adanya. Kok belum diapa-apain, kepalanya sudah putus, kira-kira gitu. Mereka belum bergerak, tiba-tiba kepala musuh sudah terputus. Sampai dia nggak tahu siapa tuh dia yang mukulnya, ya. Siapa yang menebas kepala musuh itu. Kemudian ada lagi yang mendengar saja suara dorbata saufi fauqahu, dia merasa ada suara-suara pedang, suara-suara cambuk begitu, ya, dari atasnya. Wa sautul faris, mereka mendengar suara-suara derap kaki kuda, tapi nggak ada kudanya. Tapi suara itu terdengar. Suara itu terdengar di telinga-telinga orang yang beriman. Jadi pasukan orang-orang beriman itu menjadi terasa banyak sekali. Nah itulah pertolongan para malaikat. Faja al-ansari fahadatsa bidzalika Rasulullah. Kemudian sahabat Ansor ini datang kepada Nabi, mengatakan, ini bagaimana wahai Nabi? Kok ada begini, ada begini. Kemudian Nabi bilang, sodakta, kamu benar, wahai sahabat. Zalika min madadis sama'i tsalits. Itulah pertolongan dari langit yang ketiga dalam hadis riwayat Imam Muslim. Itulah pertolongan Allah. Ya, Masya Allah. Nah itu yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita berada di jalan yang benar, pasti Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita sudah sulit ngambil jalan selain Allah, sudah. Dunia hancur, apalagi akhirat. Kalau kita menanam padi, rumput bisa tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput,
padi tidak akan pernah tumbuh. Orientasikan hidup kita dengan kehidupan akhirat. Allah akan mudahkan. Dan ternyata dalam hidup kita ini penuh dengan pertolongan Allah. Cuma kita nggak kerasa gitu ya. Kita bilangnya kebetulan, kebetulan, kebetulan. Padahal itulah pertolongan Allah. Kalau sudah bersama Allah tidak ada yang sulit. Kita jaga sholat 5 waktu kita. Belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ditaruh, diminta oleh Allah, pergilah kamu ke Mekah. Nabi Ibrahim sampai di sana, apa yang terjadi? Wahai Allah, maka ini lembah yang tandus, gak ada pohonan, gak ada air. Gitu. Itu mengadunya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bukan berdoa, ya Allah turunin hujan dong di Mekah. Ya Allah buat tanah ini subur. Apa doa Nabi Ibrahim? Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak keturunanku orang yang bisa menegakkan salat. Jadi bukan doa minta hujan. Bukan doa minta tanah Mekah jadi subur. Banyak pohonan di sana. Yang Nabi Ibrahim minta, jadikan anak keturunanku orang-orang yang mampu menegakkan sholat. Kalau udah dekat kepada Allah, apapun bisa dikasih. Kayak sekarang di Mekah, nggak ada sawah di sana, tapi beras banyak gitu ya. Nggak ada kebun-kebun buah seperti di kita, tapi buahan banyak. Itulah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah rasa percaya diri kita, optimisme kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin yakin bahwa jalan yang diridhai Allah pasti selalu diberikan perlindungan dan pertolongan. Baik jamaah dirahmati Allah, mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin sharing, silahkan. Cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan Islam kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jaga keluarga kita, anak cucu kita, sampai keturunan kita hingga hari akhir. Mudah-mudahan orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.